Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejujuran berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, dan juga santri-santri Asrama Putri Pesantren Persis Bangil yang hari ini hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang keempat. Ya, insya Allah acara kita hari ini sangat spesial. Di acara Ramadan kita yang hadir atau tayang setiap jam 5 sore menjelang buka, ya. Spesial sekali karena memang tempatnya di Pesantren Persis Bangil, dan juga akan disampaikan materinya oleh Al-Ustadz yang sangat mumpuni dalam ilmu agama. Insya Allah dari Al-Ustadz kita akan mendapatkan ilmu yang akan lebih meyakinkan ibadah kita. Al-Ustadz yang akan memberikan materi adalah Al-Ustadz Kiai Haji Sumud Hasanuddin LCMA. Beliau adalah anggota Dewan Hizbah yang sudah pasti ilmunya sudah diuji di tiap kali sidang Dewan Hizbah. Dan kita bangga juga karena Al-Ustadz juga adalah asatidah yang mengajar di Pesantren Persis Bangil. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, agar materi nanti tersampaikan dengan leluasa oleh Al-Ustadz. Dan materi kali ini adalah tentang ketentuan imsak, ya. Santri-santri di sini sudah tahu imsak tidak? Jadi di sini juga sudah ada imsak. Apa sih imsak? Sejak kapan ada imsak muncul di kalender-kalender? Kemudian dan munculnya itu setiap kali Ramadan, ya. Kalau Ramadan baru ada imsak gitu di kalender itu. Tapi kalau di bulan-bulan lain tidak ada. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ustaz. Sejak kapan imsak itu ada? Apakah di zaman Rasulullah ada kata-kata imsak? Tidak. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian bagaimana ketentuannya oleh Al-Ustaz akan dijelaskan. Dan nanti persiapkan, ya, kalau ada pertanyaan akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Sebelum penjelasan tentang masalah imsak ini kami teruskan kepada pemirsa Persis TV, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, juga komennya. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui tentang masalah imsak. Secara bahasa dari kata-kata amsaka yumsiku, artinya adalah menahan. Memegang artinya menahan. Memegang untuk menahan sesuatu tentunya. Kata-kata siam itu juga dengan makna imsak, sebagaimana kisah tentang Maryam, inni nadartu lirrahmani shawma. Shawma di situ adalah imsak anil kalam. Pada saat itu Maryam, ukallimun nasa insiyya, dan saya tidak akan berkata kepada orang-orang. Menjawab, maksudnya karena Maryam mendapatkan tuduhan yang bermacam-macam tentang kehamilannya. Jadi daripada menjawab, lebih memilih untuk imsak, sukut, diam. Kemudian imsak ini masuk dalam pembahasan masalah fikih, dieratkan dan dilengketkan dengan berkenaan dengan puasa dalam masalah fikih. Akan tetapi sejatinya sebenarnya masalah tentang masalah imsak adalah berkenaan dengan beberapa macam masalah ibadah. Imsak artinya adalah menahan diri untuk tidak melanjutkan makan dan minum serta hal-hal yang nantinya akan membatalkan puasa sebelum daripada waktu yang ditentukan. Artinya sebelum datang masa waktu orang melakukan ibadah puasa, dia terlebih dahulu harus kemudian yumsik nafsahu, menahan dirinya untuk tidak melanjutkan makan, minum, dan hal-hal yang nantinya membatalkan puasa. Pada zaman Rasulullah SAW, pada masa turunnya wahyu ayat Al-Quran tentang masalah puasa, tidak ada disebut kata imsak, karena memang puasa itu artinya adalah imsak secara bahasa. Namun kata Al-Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajr. Itu kata Al-Quran, batas mulai puasa hingga terang bagimu khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr, hingga terang warna putih di antara warna hitam dari fajar. Itu batas awal Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Batas puasa sampai di situ. Artinya orang boleh makan, boleh minum sampai pada batas itu. Namun kemudian karena manusia, khususnya umat Islam, melihat kenyataan keteraturan alam ini, bulan, matahari, silih berganti terus-menerus dan memiliki keteraturan. Dari pengamatan itu, maka yang disebut dengan ilmu falak, ilmu tentang perbintangan, termasuk juga matahari dan bulan peredarannya, dihitung dalam rangka untuk memberikan estimasi kepada manusia kapan masa waktu terjadinya ibadah tersebut. Semisal puasa, kapan awal puasa, kapan bulan Syawal tiba. Demikian juga dalam masalah ibadah sholat, ada waktu-waktu tertentu dan itu mengikuti daripada gejala alam. Matahari sampai di mana, waktunya sholat apa, matahari sudah terbenam atau belumnya, sudah waktunya masuk sholat atau belum. Nah, dalam fikih secara besar, garis besar, ada dua macam madhab. Ada madhab yang selalu mengedepankan melaksanakan ibadah di awal waktu. Ini diantaranya adalah madhab Syafi'i. Jadi pekerjaan itu sudah tertunaikan, sah tertunaikan jika mulai dilakukan di awal waktu. Sedangkan madhab yang kedua, yakni madhab Hanafi, yang memiliki pedoman dalam masalah pelaksanaan ibadah,
ibadah itu sah tertunaikan meskipun dilakukan di akhir waktu. Begitu. Nah, ibadah ini tentunya setiap ibadah kan memiliki waktu. Ada waktu awal, waktu akhir, atau waktunya itu mudhayyak atau muwassa'. Mudhayyak artinya terbuka peluang pelaksanaannya dalam durasi waktu tertentu. Ada yang mudhayyak, pelaksanaannya diberikan waktu yang sangat sempit, tidak bisa ditunda lagi. Nah, ibadah sholat itu termasuk di antara waktu ditentukan. Rasulullah SAW memberikan tanda waktu. Namun secara perhitungan ilmu falak, karena melihat kebiasaan alam, orang-orang kemudian memberikan perhitungan kapan masuk waktu sholat, kapan waktunya habis, dan seterusnya. Demikian hanya puasa. Jadi imsak ini sebenarnya kaidahnya adalah ikhtiyat. Ikhtiyat ini adalah kehati-hatian. Sebagai bentuk ilustrasinya demikian. Waktu Indonesia bagian barat itu mencakup Jawa Timur paling ujung sana, Bali sudah masuk waktu Indonesia bagian tengah. Banyuwangi waktu Indonesia bagian barat. Aceh juga waktu Indonesia bagian barat. Tetapi posisinya secara geografis memiliki durasi waktu yang berbeda. Terbitnya matahari di Banyuwangi dan di Aceh. Kan begitu. Maka waktu subuh di Banyuwangi dan waktu subuh di Aceh tentu berbeda. Salat subuh di Banyuwangi dengan jadwal salat subuh di Aceh berbeda. Demikian juga bahkan jangankan yang jauh-jauh, dengan Jakarta, dengan Jawa Tengah, kita saja dengan katakanlah wilayah Jawa Timur paling barat masih Jawa Timur, itu pun mempunyai selisih waktu. Nah, karena kita hidup di garis geografis yang membentang ini, maka diperlukan yang disebut dengan langkah ikhtiyat. Ikhtiyat artinya menambah atau mengurang durasi waktu dari batas akhirnya dalam rangka untuk kehati-hatian, hati-hati. Jadi ikhtiyat ini adalah kehati-hatian. Kehati-hatian, jangan sampai kita melaksanakan ibadah di luar daripada waktu yang ditentukan sebelumnya, atau bahkan kita ini melakukan ibadah di batas lebih daripada masa batas akhir waktu yang telah ditentukan. Itulah kaidah daripada ikhtiyat. Nah, dalam kajian ilmu falak yang kemudian diterbitkan oleh Dewan Hisab dan Ru'yat Persatuan Islam, sebenarnya telah mengadopsi ikhtiyat. Ikhtiyat artinya misal pelaksanaan ibadah salat. Secara perhitungan ilmu falak meskinya di Bangil ini, di Bangil, titik 0 Bangil, waktu duhur adalah jam 11.40 sebagai contoh misal, 11.40. Maka dimasukkan Bangil ini 2 menit setelah 11.40, dijadikan 11.42. Kenapa? Ujung Bangil yang paling timur dan ujung Bangil yang paling barat memiliki rentan perbedaan waktu. Jangan sampai yang kemudian yang di sebelah timur telah melaksanakan ibadah sholat sebelum waktunya. Jadi lebih baik sholat itu dilaksanakan di setelah batas yang paling awal, sedikit. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan ba'da zawal, setelah zawal, karena waktunya dari ini ke seterusnya. Jadi jangan sampai di sebelumnya. Nah, diberikan namanya estimasi manusia, mesti ada yang namanya error atau jeda waktu yang dibutuhkan untuk, karena ini hasil manusia, kemungkinan ada rentan waktu yang toleransi antara waktu yang sebenarnya karena manusia yang melakukannya. Jadi ikhtiyat itu sudah dilakukan, diberikan di penanggalan, setiap penanggalan itu jam itu sudah diberikan kadar toleransi waktu 2 menit. Nah, ikhtiyat ini juga kita butuhkan dalam rangka jangan-jangan sampai kemudian minum kita kan kadang-kadang minum 1 gelas. Estimasi kita ini 1 tegukan, 2 tegukan selesai. Ternyata waktu minum ada nama kemudian ternyata sudah di batas waktu akhir. Gimana? Kan enggak enak kan? Nah, makanya ikhtiyat ini juga perlu dibutuhkan. Dalam rangka ini adalah merupakan sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai kita menabrak dari batas waktu yang ditentukan.
Imsak di masyarakat kita sudah menjadi hal yang biasa, namun kemudian menjadi keluhan di masyarakat. Oh, waktu imsak terlalu panjang, sampai 15 menit, sampai 10 menit. Itu masih durasi waktunya bisa untuk ini, untuk itu. Maafi muskilah, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Kita mau pakai atau tidak, asal kita tidak pada batas yang ditentukan tersebut, kemudian kita tabrak. Ikhtiyat boleh dilakukan atau menjadi suatu tuntutan kita untuk menunaikan ibadah, jangan sampai lepas daripada batas waktu yang ditentukan. Itulah imsak dalam ibadah apapun. Semisal contoh melaksanakan ibadah haji. Juga kadang-kadang kita sudah melakukan hal tersebut. Misal kita sudah mengenakan kain ihram sebelum pas di Dzul Hulaifah. Bahkan ada yang hati-hati sudah di hotel pun sudah menggunakan kain ihram. Ada masalah? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia bentuk ikhtiyat. Kalau dikatakan, oh saya sudah ihram dari sini, itu yang kemudian anggapan yang keliru atau anggapan yang kurang bisa dibenarkan. Ihram adalah pada saat berada di Hulaifah, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan dan atau di mikot-mikot yang lainnya. Demikian juga ibadah salat, begitu. Demikian juga ibadah puasa dalam rangka kehati-hatian. Karena perhitungan manusia melihat keseimbangan alam ini yang terus-menerus, kemudian dibuat patokan. Nah, dalam patokan, dalam kadar kemampuan manusia perlu ada namanya durasi yang disebut dengan toleransi kekeliruan, sedikit atau sedikit ke depan atau sedikit ke belakangnya. Maka diperlukan yang disebut dengan ikhtiyat. Imsak dibutuhkan? Ya. Kalau memang itu dibutuhkan dalam rangka untuk ikhtiyat, namun hal tersebut tidak menjadi sebuah ketentuan yang lazim kemudian dipaksakan kepada semuanya. Itulah yang disebut dengan imsak. Nah, imsak dalam puasa seperti apa? Imsak dalam puasa itu adalah menambah durasi sebelum datangnya waktu subuh. Kenapa? Karena kita pada saat subuh sudah tidak lagi diperkenalkan untuk makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka menambah durasinya adalah menambah durasi puasa sebelum datang waktunya tiba 2 menit, 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Dan peres kemudian menggunakan batas waktu ya kalaupun dibutuhkan ya 4 menit lah. 2 menit di kalender itu sudah dimasukkan dan 2 menit di setiap kita ini sudah kemudian melakukan. Namun sekali lagi itu bukan menjadi sebuah ambang ketentuan yang pasti harus diterapkan. Itu namanya kadar toleransi waktu. Kira-kira itulah yang bisa saya jelaskan tentang masalah imsak, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah kita dengan sangat khusyuk, dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjaga diri jangan sampai ada ibadah-ibadah kita yang terlewat daripada waktu pelaksanaannya. Demikian juga berbuka. Jadi kalau berbuka, bagaimana berbuka? Ya maghrib dari hitungan yang awal pas tengah-tengah di waktu maghrib yang sebenarnya itu ditambah durasinya, dan itu sebenarnya sudah dimasukkan di sistem perhitungan kalender begitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Sebelumnya Ustadz, imsak itu berkaitan dengan waktu sahur ya? Berkaitan dengan waktu sahur ya. Gitu. Jadi kalau sudah imsak, ada pengumuman imsak misalkan, ditandai dengan ada yang dengan bunyi bel atau macam-macam ya. Di sini juga seperti itu mungkin. Mungkin. Ya. Apakah ketika imsak masuk itu udah batal belum Ustadz? Kalau kita minum satu tegukan misalnya. Ya, ini kan biasa lazim kemudian ada hal-hal yang kemudian terjadi di masa kita sahur, dan perlu kita ketahui sahur ini adalah bagian daripada ibadah yang kata Rasulullah SAW ini adalah ibadah yang tidak dilakukan oleh agama sebelumnya. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Dengan sahur itu kita mendapatkan barakah. Barakah yang pertama adalah karena taqwiyatul lil badni, kekuatan kita bertambah badan kita ini untuk menunaikan ibadah puasa. Namun pada saat kita menunaikan sahur tersebut, kadang kemudian ada 1 dan 2 yang kemudian lewat dari batasnya,
Rasulullah SAW mentoleransi hal tersebut. Jadi tidak terlalu kaku-kaku amat lah begitu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, ketentuan imsak ini adalah bukan ketentuan yang sangat demikian mengikat, tapi ini dalam hal kehati-hatian. Kehati-hatian ini perlu dijaga, bukan kemudian kita bablas dengan seenaknya sendiri hingga kalau tidak ada imsak ini kemudian kita makan sudah 1 piring kurang 1 piring lagi, sudah 1 teguk tambah 5 teguk lagi dan seterusnya. Secukupnya. Kalau memang masih ada yang kemudian perlu untuk dimakan. Jadi toleransi itu pun masih ditoleransi oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, terima kasih Ustadz. Sebelum lebih lanjut, Ustadz menjelaskan tentang imsak ini dari santri-santri putri, ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Masalah puasa, imsak, sahur. Nah itu berkaitan dengan yang barusan Ustadz jelaskan. Ada? Kalau nggak ada Ustadz akan tambahkan penjelasan tentang ini Ustadz. Di zaman Rasulullah itu apakah Rasulullah pas waktu adzan gitu ya, waktu subuh masuk langsung menahan atau ada imsak dulu nggak Rasulullah gitu? Ya. Kalau kemudian mau berdalil dengan peristiwa di zaman Rasulullah SAW, memang ada. Kalau diada-adakan, dicari-cari, ya ada juga begitu. Semisal sejumlah riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berhenti makan sahur itu dan kemudian sudah ke masjid mau menunaikan ibadah subuh. Ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhu, berapa lama jarak Rasulullah SAW selesai sahurnya itu dengan ibadah salat subuh? Sahabat menceritakan, menggambarkan qadra khamsina ayat, sekitar kurang lebih bacaan 50 ayat gitu. Itu pun kurang lebih kisaran Rasulullah baca kisaran durasi membaca 50 ayat. Jadi kalau 1 ayat semisal itu kita bisa selesaikan dalam hitungan 30 detik bacaan, ya bisa diperkirakan 50 itu dibagi sekian itu berapa gitu. Itu kan durasi bagaimana Rasulullah SAW itu telah berhenti. Namun demikian Rasulullah tidak menjadikan ini sebagai sebuah ketentuan yang mengikat begitu. Sahabat kan menceritakan demikianlah gaya sahur dan menjelang puasanya Rasulullah SAW. Lebih terdahulu berhenti makan dan sahur, kemudian berdiam diri sebentar, qadra khamsina ayat, kisaran sekitar 50 ayat baca Al-Quran gitu. Jadi Rasulullah juga tidak menjelang subuh-subuh banget Ustaz ya. Tidak mepet-mepet banget begitu enggak. Gitu. Ada waktu ihtiyati Rasulullah. Ihtiyat. Kalaupun kita mau gunakan dalil itu sebagai langkah ihtiyat. Namun kan Rasulullah tidak langsung mengatakan kamu juga harus begini atau kamu disunahkan begini. Jadi sahabat bertanya, gimana sih Rasulullah mengakhiri sahurnya dan menunaikan puasanya? Apa langsung pas di tengah? Begitu Allahu Akbar. Kan enggak seperti itu yang diceritakan oleh sahabat, tapi ada jeda durasi waktu antara berhenti makan sahurnya dengan subuh Rasulullah SAW. Itu. Ada yang pernah kesiangan enggak? Sahur. Nah, Ustaz, kalau pas kesiangan itu waktunya sekitar 4 menit atau 3 menit itu masih boleh ya Ustaz minum. Nah, kalau sudah kebablasan dari waktu sahur, yang dipermasalahkan adalah berkenaan dengan masalah niatnya, karena kan dalam riwayat Rasulullah menegaskan tentang masalah niat. Tapi masalah niat ini kan bukan masalah niat dalam bentuk qaul, tapi niat dalam bentuk insyaallah kaum muslimin, semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jauh-jauh hari atau jauh-jauh jam-jam sebelum menunaikan ibadah puasa subuhnya itu sudah terlebih dahulu memang besoknya adalah ingin menunaikan ibadah puasa. Jadi kalaupun kemudian bablas dari waktu yang ditentukan untuk sahur, ya insya Allah dalam kondisi puasanya tetap harus dijalankan.
meskipun sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat waktu sahurnya ya berhenti untuk makan. Bagaimana lagi kita berarti tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW yakni dengan sahur. Toh itu pun karena kebiasaan kaum muslimin, itu pun gara-gara bukan disengaja. Saya nggak mau sahur, pasti semuanya mau sahur begitu. Insya Allah mau sahur. Ya, jadi Ustaz ya, tadi dijelaskan ada durasi Ustaz ya. Ada durasi, ada toleransi waktu. Biasanya kita menandakan habisnya itu dengan adzan subuh Ustaz ya. Adzan subuh. Jadi kalau misalkan pas adzan subuh kita belum keburu minum aja seteguk. Karena itu ada toleransi. Jadi harus ada keyakinan masih boleh itu Ustaz ya. Iya. Masih boleh. Jadi coba lihat ya, dalam dua mazhab ini memiliki pola yang agak cukup berbeda. Di kita ini mazhab Syafi'i, lingkungan mazhab Syafi'i, biasanya kalau kita semuanya ini menunaikan ibadah puasa, pas bulan puasa itu terasa waktu lama sekali. Kok lama ya berbuka, kok nggak seperti jam sebelum-sebelumnya, di sebelumnya? Karena dalam mazhab Syafi'i sekalipun, durasi yang mestinya di hari-hari sebelumnya itu disebut sebagai waktu sholat maghrib, itu ditambah. Kenapa? Ikhtiyat. Jangan-jangan ini masih belum masuk waktu maghrib, jadi ditambah sedikit dalam rangka untuk ikhtiyat itu tadi. Demikian juga karena saya cukup lama hidup di mazhab Hanafi biasanya kalau adzan setiap waktu sholat, terutama waktu maghrib dan waktu subuh, itu cukup berbeda. Waktu subuh itu betul-betul sudah isfar. Betul-betul sudah isfar. Kelihatan langit itu sudah agak sedikit biru-biru begitu. Tapi pada saat Ramadan enggak. Kenapa? Itu tadi ikhtiyat. Karena yang dilakukan bukan ibadah puasa, ini menyangkut bukan masalah sholat tapi masalah puasa. Kalau sholat masih boleh dilakukan di masa-masa setelah waktu subuh sedikit masih memang sah untuk dilakukan. Tapi puasa masih makan terus, maka mereka peradhannya, loh kok adhannya lebih cepat ya gejalanya daripada sebelumnya. Demikian juga waktu puasa, waktu berbuka puasa. Kok terasanya ini adhannya lebih cepat ya daripada biasanya. Karena mereka biasanya tidak pas di tengah di waktunya itu, di batas awalnya, tapi sedikit lebih mundur gitu. Tapi di bulan Ramadan semuanya serba ingin itu tadi ikhtiyat, dalam rangka untuk ikhtiyat supaya tidak melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Itu fenomena mazhab yang cukup unik antara di mazhab Syafi'i dengan di mazhab Hanafi begitu. Jadi masing-masing ada digunakan yang disebut dengan ikhtiyat. Ya, pemirsa Persis TV dimanapun berada, jangan lupa like dulu. Yang belum like channel Persis TV-nya ya. Kemudian kita lanjutkan dari santri-santri yang ada di sini. Kalau ada yang mau bertanya, masih penasaran? Silakan. Oh, ada satu orang, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Reisa Diani dari kelas 6A. Saya pernah mendengar ada hadis yang menyatakan bahwa sahur itu lebih baik dianjurkan di akhir. Nah, apakah itu anjuran dari Rasulullah, benar adanya kayak gitu? Dan apakah itu termasuk suatu hal yang sunnah? Ya begitu Ustadz. Syukron. Silakan Ustaz, langsung Ustaz. Jadi murid kami ini, kami dipaksa untuk masuk ke bab muskil, bab mukhtalaf. Kita tadi menyebutkan tentang masalah
imsak itu kan akan menabrak ya di waktu akhir pelaksanaan puasa. Tapi ada hadis yang Rasulullah menganjurkan untuk mengakhirkan puasa. Kata Rasulullah, umat ini akan selalu ada dalam kebaikan selama yuakhirul sahur wa yuajjilul fitr. Selama umat ini mengakhirkan sahur dan mengawalkan. Nah, makanya orang-orang makan awal-awal pada saat buka puasa disebut dengan takjil, karena yuajjil, karena menyegerakan, segera dalam berbuka dan akhir dalam sahur. Sunnah ini sunnah, akhir iya akhir, tetapi bukan di akhir sekali, tidak demikian begitu. Maksudnya sahurnya diakhirkan bukan di tengah-tengah malam sebelumnya. Akhir-akhir sahur sunnah. Memang Rasulullah SAW sampaikan demikian. Tapi bukan berarti menabrak dari batas waktu. Nah, antara kaidah ikhtiyat ini kalau dibenturkan dengan riwayat tersebut, kalau diberlakukan dengan mutlak, maka akan terjadi benturan memang. Tetapi kalau tidak digunakan secara mutlak, maka dia tidak berbenturan. Kenapa? Karena ikhtiyatan. Ikhtiyat itu artinya adalah nahnu nusamih, kita ini yusamih, memberikan apa ya, merelakan diri kita untuk terlebih dahulu tidak makan dan tidak minum sebelum pada batas waktunya. Samalah seperti begini, sebagai contoh misal, anak-anak sekalian atau pemirsa yang budiman, pada saat masuk di waktu kerja atau waktu sekolah itu kan dipasang jam masuk sekian, gitu kan. Tapi kita datang terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiyat. Supaya apa? Supaya kita tidak menabrak pada batas waktu yang ditentukan, tidak lebih. Yang kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, seseorang yang ini kan digambarkan dalam hadis yang yarta haulal hima, seperti orang yang memelihara hewannya di hima, dikhawatirkan terjatuh pada hal tersebut. Maka kaidah ikhtiyat ini adalah dalam rangka untuk kehati-hatian. Dan para pakar ilmu falak kita, Dewan Hisab dan Ru'yat kita, sudah kemudian mengadopsi dan dalam ilmu perhitungan mereka, dalam pemberian atau pembentukan jadwal itu dimasukkan langkah ikhtiyat itu. Jadi mereka juga sudah memasukkan hal tersebut. Gitu. Jadi tidak ada masalah dengan riwayat tersebut berkenaan dengan masalah imsak, tidak perlu dibenturkan. Ini adalah hal yang sangat berbeda. Imsak adalah merupakan ikhtiyat, dan ini adalah merupakan tasamuhuna, tasamuh kita, toleransi kita terhadap batas waktu yang ditentukan. Begitu. Jelas Ustaz, jelas. Jadi 5 menit sebelum sahur habis itu juga mengakhirkan juga saja. Mengakhirkan juga. Jadi makanya tidak kita perlakukan secara mengikat. Tidak boleh sama sekali kalau sudah imsak. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Dijaga kehati-hatian gitu aja. Begitu. Toh juga kalau pada saat sebagaimana jadwal imsak yang jadwal subuh yang ditentukan itu biasanya sudah kemudian teradopsi ikhtiyat itu tadi. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya Ustaz. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan. Ya, ke depan. Assalamualaikum. Nama Aina Amalia, kelas 5 dari Bandung. Ustadz mau bertanya, definisi puasa itu kan pada asalnya menahan makan dan minum. Nah, kemudian gimana kalau misalnya ada orang yang memaksakan diri untuk puasa, padahal dia itu lemah. Tapi di tengah puasa, ketika lemah, dia menganggap boleh untuk menginfus diri agar kuat, karena berpikiran batal puasa itu kalau makan dan minum saja. Nah, apakah itu boleh? Apakah puasanya sah? Syukran.
Silakan Ustaz. Jadi masyarakat modern memang begitu ya. Jadi mencari alur cara begitu. Bagaimana kalau begini? Kan infus itu tidak makan, infus itu tidak minum. Tapi kemudian dalam masalah ini diberlakukan yang disebut dengan kias. Infus itu adalah diberikan kepada orang dalam rangka untuk menjaga konsumsi kebutuhan fisiknya dari makan dan minum yang dia tidak bisa melakukan secara normal. Jadi ini dikiaskan dengan hal tersebut. Kias ini mirip. Jadi kalau dia menginfus dirinya, kalau tidak ada sebab loh ya, tidak ada sebab. Tidak ada sebab apa-apa puasa infus, saya nggak batal, ya batal juga itu. Begitu. Tetapi kalau orang yang kemudian dia sakit harus diinfus, sebenarnya dia kan sudah dapat rukhsah. Begitu. Sebenarnya kan dia sudah dapat rukhsah. Dan kalaupun kemudian orang memaksakan diri, jadi puasa itu juga setiap kewajiban Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa, itu juga ada yang namanya rukhsah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, ada azimah, ada rukhsah. Rukhsah Allah berikan bagi orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimana dengan orang yang memaksakan diri? Memaksakan diri padahal dia tidak kuat untuk puasa. Kemudian dia memaksakan diri untuk puasa sedangkan dia dapat rukhsah. Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah ulaika humul usad, ulaika humul usad, ulaika humul usad. Kalau memang mendapatkan rukhsah dan itu butuh untuk kita ambil sesuai dengan kadar kebutuhan kita, maka ambil saja, jangan memaksakan diri. Mencari-cari cara kemudian agar bagaimana dia dianggap tetap puasa, sedangkan sebenarnya dia sudah mendapatkan rukhsah. Jadi kalau memang dapat rukhsah, ambillah rukhsah. Dan infus itu adalah memiliki kesamaan dengan makan, hanya jalan caranya saja yang kemudian kondisi darurat harus diberikan kepada seseorang. Kalau infus ya, infus modelnya. Demikian mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk ini Ustaz, karena waktu juga ya Ustaz, hampir buka kita sekarang. Ini yang terakhir mungkin Ustaz, pertanyaan dari saya Ustaz. Ya. Kejelasan. Apakah boleh memberikan tanda bahwa waktu imsak telah masuk, misalkan dengan bel? Kalau di tempat saya itu ada suara bel, keras itu waktu habis. Ada yang baca Quran gitu sampai 50 ayat yang seperti itu. Boleh nggak seperti itu Ustaz? Dalam masalah ketentuan imsak mengawali, ini sebenarnya sesuatu hal yang bebas sih sebenarnya. Tapi sekali lagi memberikan tanda yang saya cenderung kepada itu hal-hal yang kurang perlu begitu untuk dilakukan. Pertama, kita dengar ya, kita lihat, kita baca riwayat tentang masalah proses disyariatkan adzan itu, cerita itu. Rasulullah pernah diberikan ide untuk menabuh genderang, meniup trompet, membakar api unggun sehingga menjadi orang tahu, dan seterusnya, sampai kemudian penjelasan tentang masalah adzan ini. Secara keperluannya untuk manusia, kalau mau dikias-kiaskan itu kan hanya sekedar untuk memberitahu saja, seperti di rumah kita ada jam yang punya beker atau lonceng atau HP dan seterusnya itu. Ya tidak ada masalah sih, tapi kadang-kadang hal yang keterlaluan dilakukan kadang-kadang juga menimbulkan kegaduhan bagi orang lain. Terutama lagi kalau setiap masjid misalnya beda-beda, sana sini belum, sini belum kok, dan seterusnya. Terlebih lagi himbauan kepada warga-warga yang lain supaya tidak terjadi ketergangguan, ya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah itu secara hikmat, adil, khusyuk. Juga tidak banyak hal-hal yang kita lakukan di luar dari batas yang semestinya. Kan kadang kita ini banyak melakukan hal-hal yang di luar dari batas yang semestinya, hingga kemudian dilihat sama orang lain, kok orang muslim begini ya, kok orang muslim begini ya.
tidak ada masalah dalam masalah membunyikan tersebut, tapi kami lebih condong untuk hal tersebut sudah terwakili dengan adanya adzan, dan umat Islam harus menjaga diri dan tahu tentang waktu, karena dalam setiap waktu ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan, termasuk di bulan Ramadan ini bukan hanya satu ibadah, kita ada sholat, kita juga ada puasa, dan nantinya juga ada ibadah zakat. Itu semuanya ada mikdar, ada kadar-kadarnya tertentu. Oleh karena itu umat Islam harus hati-hati dan mengerti betul tentang masalah ini, perhitungan. Jadi harus aware terhadap situasi dan kondisi dan waktu. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sudah jelas ya tentang imsak dan ketentuannya, ketentuan imsak. Untuk pemirsa Persis TV juga ini semua sudah jelas tentang ketentuan imsak, dan terima kasih yang sudah like and subscribe channel Persis TV ini. Masih ada nggak Ustadz untuk closing statement? Silakan Ustadz. Untuk closing statementnya, imsak itu adalah menahan diri. Artinya terlebih dahulu menahan diri dari makan dan minum sebelum batas waktu pelaksanaan ibadah puasa. Kaidah ini digunakan oleh para ulama dan termasuk dalam dunia ilmu falak, termasuk di Dewan Hisab dan Ru'yat PP Persis menggunakan kaidah ikhtiyat ini dan telah memasukkan di jam-jam waktu pelaksanaan ibadah sholat, termasuk juga ibadah puasa. Dan ini adalah merupakan kaidah yang tidak mengikat, merupakan rasa toleran kita dengan kesukarelaan kita untuk melakukan hal tersebut dalam rangka untuk kehati-hatian. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan kekeliruan-kekeliruan kita, diberikan pahala atas kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita adalah ibadah yang makbulah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah buat kita semua, berkah buat Ustadz, dan bermanfaat buat pemirsa Persis TV dimanapun berada. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, acara Ramadan kita akan terus tayang setiap Ramadan ini, dan terus ikuti, jangan lupa like and subscribe. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan